Perbandingan trigonometri pada segitiga. Di sini terdapat segitiga ABC, namanya. Siku-sikunya di A. Terus di sini ada tulisan A kecil, B kecil, sama C kecil. Maksudnya apa? Jadi misalkan ini nggak ada ya, ini nggak ada deh. Ketika kita mau menamakan sisi ini, bisa dengan dua cara. Cara pertama menggunakan titik sudut. Kalau titik sudut berarti ada dua. Siapa yang bertindak di sini titik sudutnya adalah C dan B, CB atau BC. Jadi panjang sisi ini bisa dinamakan sisi CB atau sisi BC. Atau bisa juga menggunakan penamaan sisi yang sebenarnya. Kan ini sisi BC menghadapnya kemana? Ke sudut A ya. Nah, berarti di sini adalah pakai A. A-nya pakai huruf kecil. Seperti itu. Jadi bisa penamaannya bisa pakai CB atau BC, bisa juga pakai A. Tapi A-nya A kecil. Jadi A kecil dengan A besar di sini beda. Kalau huruf kapital dia cuma satu huruf doang, itu penamaan untuk titik sudut. Tapi kalau dia satu huruf dan hurufnya huruf kecil, berarti penamaan untuk panjang sisi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian langsung masuk ke perbandingan trigononya. Di sini ada beberapa unsur. Yang pertama ada sinus, terus cos, terus tan atau nama lainnya adalah tangen, ada kosekan, ada sekan, ada kotangen. Ini yang harus kalian hafal. Jadi rumusnya kalau untuk sin, de, mi, depan per miring. Cos itu adalah sa, mi, samping per miring. Dan tan adalah de, sa, depan per samping. Demi, sami, desa. Kalau kosek, sek, kotan, ini kebalikannya aja. Tinggal kalian hafalin kalau kosek kebalikan dari sin. Sekan kebalikan dari kos. Kotan kebalikan dari tan. Khusus untuk perbandingan, jadi kebalikannya ini. Kalau di sininya di sin inilah depan per miring, demi berarti di kosekan miring per depan, dibalik aja. Nah sekarang yang ini kenapa bisa B per A? Jadi kita lihat dulu. Ini kan dia yang ditanya adalah alfa ya. Jadi konteksnya di sini adalah alfa. Alfa pada gambar ada letaknya di sudut B. Nah, kita lihat alfa di sini menghadap sisi mana nih? Anggaplah di sini ada orang. Dia menghadap lurus, berarti menghadapnya ke sisi AC. Nah, sudut yang dia ketika ada satu sudut, dia menghadap ke satu sisi, maka sisi tersebut bertindak sebagai depan. Kenapa di sini kita harus menentukan seperti ini? Karena kan di sini sebenarnya unsurnya cuma ada 3 nih dalam sin, cos, tan, kosek, sekan, kotan, yaitu miring, depan, samping. Hanya itu saja. Nggak ada yang lain kan? Kalau miring mudah kita nentuinnya. Lihat aja secara kasat mata. Mana nih yang miring? Oh, sisi BC. BC ini adalah miring. Yang membingungkan itu adalah yang sisi depan dan samping. Karena apa? Kedua sisi lainnya pada segitiga ini sama-sama lurus. Nah, kita nggak boleh sembarangan menentukan bahwa yang depan tuh yang ini, yang samping tuh yang ini, enggak. Atau menentukan bahwa kalau yang depan itu yang panjang sisinya tuh terpendek. Nggak boleh juga seperti itu. Jadi patokannya adalah di sudutnya. Bisa alfa, beta, gamma, atau sudut A, B, C. Mana yang menjadi patokan? Karena di sini ada patokannya alfa, berarti lihat alfa di sini menghadap ke sisi AC. Makanya sisi AC di sini bertindak sebagai depan. Sisa yang sisi bagian lurus ini adalah samping, bertindak sebagai samping. Jadi yang menjadi permasalahan di sini menentukan depan sama sampingnya. Kalau miring mudah insya Allah.
Contoh, ada segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini, ini saya namakan P, Q, R. Jadi siku-sikunya di Q. Kemudian ketika ditanyakan, di sini misalkan ada sudut alfa, di sini beta. Nah, kalau misalkan ditanya adalah sin alfa, kemudian sin beta, ini bagaimana? Dilihat di sini. Sin alfa. Konteksnya alfa ya. Kalau sin itu kan demi, depan, per, miring. Miring mudahlah. Miring mana yang bertindak sebagai miring? Sisi P, PR. Kemudian yang bertindak sebagai depan. Nah, ini yang harus kita selidiki terlebih dahulu. Alfanya kan di sini. Kita menanya alfa. Dia menghadap kemana nih alfanya nih? Ke sisi mana? Ke sisi PQ ya kan? Makanya PQ di sini bertindak sebagai depan. Berarti depan di sini adalah PQ. Kemudian kalau misalkan yang ditanyanya ialah sin beta. Sin beta. Sin berarti demi, depan per miring. Yang bertindak sebagai miring PR. Yang bertindak sebagai depan kita lihat terlebih dahulu. Betanya kan di sini. Dia menghadap ke sisi mana nih? Ke sisi RQ atau QR. Paham sampai di sini? Ini bayangannya ya untuk menentukan sin alfa, sin beta. Karena di sini tidak diketahui panjang sisi sebenarnya, PR-nya nggak tahu berapa sentimeter, QR-nya juga nggak tahu, ya berarti nggak perlu kita tulis. Karena di sini saya hanya mengajak kalian untuk berpikir saja. Lanjut ke contoh soal. Jika cos A sama dengan 2 per akar 5 dengan sudut A adalah sudut lancip, maka nilai tan alfa dan nilai tan alfa dan tan A dan sin A adalah, di sini diketahui sudut lancip. Jadi perlu kalian ketahui bahwa kalau misalkan diketahui dalam soal perbandingan trigonometri ya, sudut lancip, maka apapun yang ditanya menghasilkan nilai positif. Jadi kalau sudut lancip ini nanti positif. Jadi nggak perlu kita rubah-rubah lagi, nggak perlu kita tambahin lagi minus apa segala macam, nggak usah. Tapi kalau misalkan sudut tumpul, diketahui sudut tumpul, yang ditanyanya misalkan tan A dan sin A, maka ini untuk tannya menghasilkan nilai negatif dan sin A-nya menghasilkan nilai positif. Jadi dia akan menghasilkan nilai negatif ketika yang ditanya adalah cos dan tan. Paham ya sampai di sini ya? Sisanya adalah positif.
Tadi diketahui bahwa cos A sama dengan 2 per akar 5. Dengan A adalah sudut lancip. SD di sini saya singkat, maksudnya adalah sudut. Maka nilai tan A dan sin A sin A ini berapa? Kita gambar. Karena di sini di sini diketahui ya A ya. Berarti ABC saja deh saya namain. Yang penting ada A-nya. Karena di soalnya diketahui ada A, cos A. Kemudian cos A sama dengan 2 per akar 5. Cos itu kan demi sami ya, samping per miring. Samping per miring. Yaitu 2 per akar 5. Udah diketahui dalam soal. Sampingnya 2, miringnya akar 5. Kita lihat di sini. Fokusnya kan di A. Karena di sini kan A. A ini menghadap sisi apa? BC. Oke. Berarti BC ini bertindak sebagai depan. Sisa panjang sisi lurus lainnya itu bertindak sebagai samping. Siapa? A, AB. Kemudian ini udah pasti miring. Kita tulis sampingnya yaitu 2, di sini nilainya 2. Miringnya nilainya akar 5. Nah, untuk mencari depan bagaimana mencari depan? Bisa menggunakan Pitagoras. Pitagoras jangan lupa kalau ditanyanya ada lurus, sisi lurus. Ini kan sama aja kalau BC sama dengan A ya. BC sama dengan A di sini, terus AB sama dengan C kecil. Kemudian AC sama dengan B kecil. Ini dapat dari mana? Tadi sudah saya ajarkan sebelumnya. Coba mundurin lagi video ini. Jadi tidak sembarangan, BC adalah A kecil, nggak sembarangan itu. Yang ditanya kita mau mencari si BC atau mencari A-nya, nilai A-nya berapa nih? Berarti A kuadrat ini pakai Pitagoras. Kalau yang ditanyanya adalah lurus, berarti nanti operasinya adalah pengurangan. Apa yang dikurang? Yang nilainya lebih besar dikurangi dengan nilainya yang lebih kecil. Nah, di sini kan diketahuinya berarti yang diketahui miring dan samping ya kan? Karena yang mudahnya kan depannya. Miring sama samping. Lebih panjangan yang mana nih? Lebih panjangan yang miring. Jadi kalau miring sama lurus lebih panjangan yang miring. Berarti di sini yang bertindak sebagai miring adalah si AC atau si B kecil. B kuadrat dikurang C kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadratnya berapa? Akar 5.
Akar 5 dikuadratin dikurangi 2 kuadrat. Akar 5, ini kalau akar 5 kuadrat berarti sama aja akar 5 kali akar 5. Akar 5 dikali akar 5, akarnya, tanda akarnya jadi hilang. Jadinya 5. Dikurang 2 kali 2, 4. 5 kurang 4, 1. Ini baru A kuadrat. Mencari A adalah diakarin akar dari 1. Akar dari 1 berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 1? Ialah 1. Berarti di sini kita sudah dapat itu 1. Karena di sini sudut lancip, maka baik kalau yang ditanyanya adalah tan maupun sin, berarti positif semua, nggak ada yang negatif. Kalau tan A, apa rumusnya? Demi sami desa, depan per samping. Yang bertindak sebagai depan adalah 1. Yang bertindak sebagai samping 2. 1/2 ya setengah ya. Kemudian yang B, sin A. Kalau sinus berarti demi, depan per miring. Yang bertindak sebagai depan 1. Yang bertindak sebagai miring akar 5 per akar 5. Nah, jangan lupa kalau ketemu di pelajaran baik MTK maupun fisika ya, pokoknya hitung-hitungan. Jadi ada pecahan biasa di mana penyebutnya itu ada akar-akaran, maka rasionalkan. Nah, 1/5 dirasionalkannya kayak gimana? Cara merasionalkannya adalah dengan dikali dengan, kalau di buku nama lainnya adalah akar sekawan katanya. Tapi kalau saya nyebutnya pokoknya dikali dengan penyebutnya. Karena di sini penyebutnya bukan nggak ada positif negatifnya, berarti langsung aja dikali akar 5 per akar 5. Nggak masalah kan ya? Karena akar 5 per akar 5 itu sama dengan 1. Jadi 1 per akar 5 ketika dikalikan akar 5 per akar 5, maka ini tidak mengubah makna. Jadi no problem. 1 dikali akar 5, ini cara ngalinya penyebut sama penyebut, pembilang sama pembilang. Ini dapatnya akar 5. Akar 5 dikali akar 5, 5. Akarnya jadi kebuka. Jawabannya akar 5 per 5. Atau boleh juga nulisnya 1/5 akar 5. Nah, inilah jawabannya. Satu lagi saya mau ngasih tahu, kalau misalkan ketemu pecahan biasa yang perlu dirasionalkan, contoh 1 per akar 3 dikurang 1. Nah, cara merasionalkannya adalah ini dikali dengan penyebutnya, tapi operasinya kebalikannya. Kan ini penyebutnya akar 3 min 1. Akar 3 min 1 per akar 3 min 1. Nah, kebalikannya, di sini kan ada operasi kan ya, operasi pengurangan. Kebalikan dari pengurangan adalah penjumlahan. Berarti sini jumlah
Di sini juga jumlah kayak gitu. Tapi kalau tadi kan nggak ada operasinya, nggak ada operasi penjumlahan maupun pengurangan, berarti langsung aja bablas.